Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus siyam wa syahrul mubarakan wa syahrul ladzina unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Nuris rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Jalla Jalaluhu memberikan kenikmatan kepada kita sekalian untuk bisa menjalankan aktivitas kita di bulan Ramadan. Bulan yang dimana di dalamnya terdapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bulan dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini adalah bagian keberkahan yang hendak kita lakukan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Manarijus Salikin menjelaskan perkara tentang masalah Ramadan. Orang atau amalan yang dilakukan bagi orang yang melakukan ibadah puasa memiliki ketentuan yang harus dijalankan dalam syariat. Bahkan Imam Qayyim mengatakan fa afdalu shaimin, amalan yang utama bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, aktsarihim zikrullahu jalla wa ala fi shaumihi, yaitu memaksimalkan mungkin perbanyak membaca Al-Quranul Karim bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Jadi amalan yang diutamakan bagi orang yang berpuasa adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan zikir di sini adalah at-tilawatul Quran, ay qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quranul Karim. Amalan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran itu dilakukan oleh ulama-ulama salaful ummah, sebagaimana yang dilakukan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika datang bulan Ramadan. Maka aktivitas yang dilakukan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah dengan tilawatul Quran. Begitu juga dengan Imam Bukhari, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika hadir, ketika di bulan Ramadan, itu memaksimalkan untuk membaca Al-Quran sebanyak 60 khatam Al-Quran. Masya Allah, beliau adalah imamul usul fikih, imamul madzhab, yang dimana pengikut dari negara Indonesia khususnya Asia Tenggara itu berkiblat kepada mazhab Imam Syafi'i. Amalan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah, ini sebuah amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaful ummah. Kenapa ini dilakukan oleh mereka? Karena Ramadan adalah syahrul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Jalla Jalaluhu menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril AS. Di bulan Ramadanlah Rasulullah SAW
murajaahkannya bacaan Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan disusunnya suatu susunan ayat-ayat Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas adalah bagian penyusunan yang terbaik, yang sempurna di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Ramadan, Nabi SAW mentakrirkan bacaan Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hendaknya senantiasa mendawamkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena ini bagian dari identitas seorang muslim. Apalagi di bulan Ramadan ini, seyogyanya bagi kita untuk senantiasa mendawamkan membaca Al-Quranul Karim. Sebab kenapa? Karena ini bagian dari mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran pun bisa memberikan penerangan bagi umatnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, alaika bitilawatil Quran, hendaklah engkau membaca Al-Quran, hendaklah engkau mentilawahkan Al-Quran, fa innahu nurun laka fil ardi, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu akan memberikan cahaya pada kalian di dunia, wa dzukhrun laka fil samai, dan akan memberikan simpanan kepada kalian nanti di langit. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah mengatakan, ikra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian ikra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat kepada kalian li ashabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu keharusan buat kita untuk senantiasa tilawatul Quran. Karena setiap amalan-amalan kita itu akan senantiasa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di dalam kematian kita, dan masing-masing diri kita itu ada pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mizannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbangnya amalan-amalan kita. Ketika amalan kebaikan kita itu dikalahkan dengan amalan keburukan kita, maka tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Al-Quranul Karim yang akan memberikan syafaat kepada diri kita. Maka beruntunglah kepada mereka yang senantiasa tilawatul Quran, mendawamkan membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan ini, setiap amalan yang dilakukan oleh kita itu Allah lipat gandakan kebaikannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran ini sebagai syifa, jadikan Al-Quran ini sebagai syafaat, jadikan Al-Quran ini sebagai penolong kita dari segala amalan yang menyesatkan diri kita. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memiliki kiat-kiat untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Kita bisa membagi bacaan Al-Quran kita dari waktu ibadah setelah sholat ibadah, setelah sholat wajib. Ya, contoh ketika subuh hari kita bisa membaca 4 lembar Al-Quran. Ketika zuhur begitu juga dengan 4 lembar. Ketika asar juga 4 lembar. Ketika maghrib juga 4 lembar. Dan ketika isya juga 4 lembar. 4 lembar kita dawamkan membaca Al-Quran ketika ba'da sholat ataupun sebelum sholat, maka insya Allah kita bisa mengkhatamkan 1 kali khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah target minimal buat kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mampu mengkhatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita dawamkan ini, kita membacakan Al-Quranul Karim menjadikan target utama untuk mengkhatamkan selama sebulan minimal 1 kali, akan menjadikan syafaat buat kita kelak di yaumil qiyamah.
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.